Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita setelah libur sekali minggu lalu. Yes, biasanya mahasiswa itu kan sekali-sekali kosong itu kan senang harusnya. Iya, jadi enggak apa-apa ya. Minggu lalu saya harus ke Purwokerto. Kebetulan yang ngundang juga alumni ngaji filsafat juga. Pernah ikut 1, 2, 3 kali lah setahu saya. Terus minta saya ngomong di sana. Kebetulan dia dulu waktu ngaji dia S2, sekarang sudah jadi dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, kebetulan ngasih jadwalnya Kamis pagi. Jadi tidak mungkin saya berangkatnya harus habis ngaji terus ke sana, kan nggak enak. Bisnya sudah habis. Jadi terpaksa harus sore-sore berangkat ke sana dan ngajinya kosong. Alhamdulillah bisa ambil nafas sebentar. Biar kalian nggak jenuh tiap Rebu dikasih filsafat. Sekali-sekali kontemplasilah ngajimu tiap malam Rebu itu dapat apa sih? Efisien nggak sih untuk hidupmu? Manfaatnya apa? Atau nanti kalau pulang dari sini, tutuplah semua catatanmu, tutuplah semua rekamanmu, tulislah seingatmu, sedapatmu dari ngaji ini kamu sudah dapat apa saja. Itu nanti akan lebih meningkatkan gairahmu ngaji, atau mungkin malah sudahlah nggak usah ngaji lagi. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kamu sadar ngaji itu bagus. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sadar ya enggak ada nilainya. Baik nilai vertikal maupun nilai horizontal. Sama kayak sholat, sama kayak ibadah apapun, termasuk sholat gerhana, termasuk itu. Kalau kamu melakukannya tanpa ada kesadaran, pokoknya melu liyani sholat ya sholat, itu biasanya value-nya yang tidak ada. Dan Allah sebenarnya kan masuk butuh sholatmu, masa butuh ibadahmu. Yang butuh kan kita. Karena yang butuh kita, maka value-nya harus jelas. Oke. Ada yang sholat gerhana tadi? Banyak ya, campur subuh biasanya. Nah, ya kan biasanya kamu subuhnya kan jam segitu. Jadi diingetin, kok iya, kok baru bangun mas? Nggak, ini sholat gerhana kok, subuhnya tadi sudah ya, padahal ya biasa ya ngono subuh. Oke, malam ini kita ngomong filsafat kebahagiaan. Dulu akhir tahun kita baru pengantarnya, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Seperti janji saya 2 minggu yang lalu, untuk filsafat kebahagiaan saya ambil 1 dari Barat. Kita ambil mbahnya filsafat Barat, Plato. 1 dari Islam, tradisi falsafah, kita ambil Al-Farabi. 1 dari tradisi tasawuf, kita ambil
Ghazali, dan satu dari tradisi lokal. Kita ambil Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke, semoga setelah kenal tokoh-tokoh ini kita bisa identifikasi. Karena hidup itu kan intinya kan ya bahagia, apapun kondisinya. Jadi coba kita belajar dari tokoh-tokoh ini, Plato, Farabi yang nulis Tahsilus Sa'adah, atau Ghazali yang nulis Kimia Us-Sa'adah, atau Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke, bismillah, kita awali ya. Di-on-kan lagi sekarang, yang kemarin libur 2 minggu. Jadi dinyalakan lagi sinyalnya, belajar filsafat lagi. Malam ini kita ketemu Plato. Ya. Plato itu beda sama plat AB, plat A, plat C. Di Indonesia tidak ada plat O. Plat O itu platnya Yunani mungkin. Ya. Plato ini ya kita kenalnya muridnya Sokrates, satu di antara filosof yang jadi fondasi semua pemikiran filsafat, baik filsafat barat maupun filsafat Islam. Jadi sesepuhnya filsafat itu kan Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ini 3 orang sesepuh yang hubungannya guru murid. Plato muridnya Sokrates, nanti Plato punya murid Aristoteles, Aristoteles punya murid Iskandar Zulkarnain. Ilmu warisannya Aristoteles dikembangkan Iskandar Zulkarnain, jadi tradisi filsafat Romawi yang namanya adalah Helenisme. Nanti Helenisme inilah yang diwarisi para filosof Muslim. Para filosof Muslim nanti yang menginspirasi Barat sehingga melahirkan Renaissance, modernisme sampai hari ini. Jadi silsilah ringkasnya begitu. Nah, saya tidak ngomong Sokrates dulu. Nanti pada saatnya kita akan ada sesi khusus untuk para filosof Yunani. Mungkin kita bagi beberapa sesi karena banyak. Ada para filosof pra-Sokrates, ada filosof eranya Sokrates dan kawan-kawan sampai Aristoteles, dan filsafat lanjutannya namanya Helenisme. Nanti mungkin kita ambil fase-fase pada saatnya. Cuma malam ini kita pinjam dulu Plato untuk ngomong tentang kebahagiaan. Plato ini agak beda sama gurunya. Kalau Sokrates itu terkenal jelek wajahnya, dan dia ngaku sendiri kalau jelek. Ya, jarang loh orang ngaku saya jelek itu. Setiap orang merasa dirinya cakep. Ya, kalau nggak percaya carilah temenmu yang kamu anggap levelnya di bawahmu. Tetap dia tidak akan ngaku. Ndak lah, kamu kan mesti dia ngerti bagian dirinya yang dia anggap cakep. Tapi kalau Sokrates ndak, dia juga ngakui kok wajahnya jelek. Atau mungkin kalian ngaku saya nggak terlalu cakep Pak, tapi kan manis gitu. Ya, itu alasan itu. Iya, biasanya gitu. Tapi kalau Sokrates ngaku. Cuma bagi Sokrates kan cakepnya wajah itu tidak penting, dan nanti diwarisi oleh Plato. Pakai aja dalil itu kalau ada yang bilang kalian tidak cakep. Tidak penting cakepnya wajah itu, apalagi yang cowok. Oke, Plato beda kayak gurunya. Kalau Plato ganteng, gagah, cuma ya brewokan. Jadi kayak Sokrates juga brewokan. Orang Barat dulu kan kejantanan itu kan lambangnya memang punya jambang brewokan tebal. Jadi enggak hanya kelompok Salafi yang punya jenggot, filosof juga banyak yang punya jenggot. Jadi kalian jenggot itu bisa ikut sunahnya Nabi, bisa ikut sunahnya Sokrates dan Karl Marx. Jadi kalian ndak harus sangat kagum dengan jenggot, biasa aja. Banyak peradaban, banyak tradisi yang juga memanjangkan jenggot. Banyak tradisi yang pakai jubah. Jadi ndak harus wow.
Tapi juga tidak harus melecehkan apa merendahkan yang pakai jenggot dan pakai jubah, biasa aja. Jadi Plato ini gagah. Nama aslinya bukan Plato. Plato itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Aristokles. Artinya yang terpilih. Dipanggil Plato, Plato dari bahasa Yunani, karena bahunya lebar. Jadi mungkin dia sering fitness apa-apa, jadi podok. Iya kan, saya tidak tahu fitness apa enggak, tapi karena bahunya lebar, terus dia dipanggil Plato. Dari keluarga bangsawan, kalau orang Indonesia menyebutnya darah biru. Saya tidak tahu ya, mungkin 1-2 mahasiswa adalah yang skripsi pakai kajian semiotik melacak kenapa kok disebut darah biru bangsawan itu. Kok enggak misalnya darah emas, apa darah putih, apa darah tinggi misalnya, kok disebut darah biru. Itu kan darah tinggi maksudnya kastanya tinggi, jadi disebut darah tinggi. Darah tinggi kok malah jadi penyakit. Nah, itu sebenarnya bisa kalian kaji pakai semiotika atau pakai strukturalisme. Jadi Plato ini anaknya bangsawan, cuma dia yang mengalami pasang surutnya politik. Bahkan pernah jadi budak juga, ketangkep, dijadikan budak, tapi terus ditebus lagi oleh keluarganya. Terus ada 2 momen dalam hidupnya Plato yang monumental, yang merubah garis hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Sokrates. Ini guru favoritnya Plato. Jadi Sokrates nanti yang mengarahkan Plato jadi seorang filosof besar. Bahkan orang kenal ada tokoh yang namanya Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato. Jadi Sokrates itu hidup karena buah tangannya Plato. Terus itu yang pertama, nggak perlu saya ceritakan, kalian sudah ngerti bagaimana dahsyatnya seorang Sokrates dan bagaimana Plato yang jadi muridnya. Yang kedua adalah peristiwa politik. Kalahnya Athena oleh Sparta. Itu yang kemudian, itu kan transisi dari monarki terus jadi oligarki. Awalnya demokrasi, terus jadi oligarki, terus terakhir balik lagi ke demokrasi, tapi yang tidak sempurna. Sebenarnya Plato meskipun dia ahli filsafat sudah ancang-ancang ingin masuk ke dunia politik, ingin jadi pejabat atau apa, karena memang dia keluarga bangsawan. Tapi begitu ada peristiwa eksekusi terhadap gurunya, terhadap Sokrates, dan eksekusi ini dilakukan oleh pemerintahan yang coraknya demokratis, maka Plato batal, nggak jadi masuk ke dunia politik. Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa dalam masterpiece-nya Plato yang judulnya Republik itu dia tidak sangat menganjurkan demokrasi, tapi dia menganjurkan pokoknya negara itu pemimpinnya harus seorang filosof, king philosopher, raja filosof. Jadi makanya kalian ngaji filsafat berarti ngaji gimana caranya untuk jadi presiden. Karena kata Plato yang layak jadi raja, jadi presiden itu harus orang yang punya karakter filosof. Jangan yang punya karakter petani, pedagang, bahkan prajurit juga jangan. Carilah presiden yang filosof, maka negara akan beres. Tapi filosof yang sejati ya, bukan filosof-filosofan. Karena sekarang banyak filosof-filosofan. Si penting iso mikir sidik, pokoknya wani debat yo ayo kan gitu. Oke, dan itu dalam sejarahnya Plato. Akhirnya dia menarik diri dari dunia politik. Setelah gurunya dieksekusi, dia kecewa luar biasa. Kemudian dia mengembara kurang lebih 12 tahun. Sama kayak Ghazali.
Ketika dia kecewa dengan dirinya sendiri terus mengembara juga 11-12 tahun. Nah, saya tidak tahu. Mungkin ada rahasia kenapa kok nyepi mengembara cari ilmu itu sampai 12 tahun. Kalau di Indonesia kan 12 tahun itu baru SD, SMP, SMA, wajib belajar. Tapi kalau Plato 12 tahun itu kemana-mana, dan bahkan dia diceritakan sempat belajar mistik dan agama timur di Mesir. Maka pikiran-pikirannya sangat berbau. Kalau disambungkan sama agama itu sangat relevan, sangat nyambung. Beda sama Aristoteles. Kalau Aristoteles itu lebih relevan kalau disambungkan kelompok ilmuwan. Ada tesis yang menyatakan kenapa Islam abad tengah itu jaya dan Kristen meskipun banyak filosofnya itu cenderung zaman itu disebut abad kegelapan karena sibuk dengan agama. Ada yang bilang karena Islam zaman itu mewarisi Aristoteles, sementara para filosof Kristen abad tengah lebih banyak mewarisi gayanya Plato yang neoplatonik. Apa ya kayak gitu ya kamu buktikan sendiri nanti jadi inskripsi apa tesis. Oke, jadi dia mengembara hampir 12 tahun. Terus sempat dijadiin penasehat raja. Jadi dia ini punya teman namanya Dion. Dion ini punya sepupu namanya Dionysus. Dionysus ini raja yang masih muda, keponakannya Dion. Nah, Dion ini manggil Plato, tolong ponakanku ini diajari biar dia jadi raja filosof yang sejati. Tapi ternyata setelah beberapa saat dilatih, malah Dionysius ini curiga sama Dion dan Plato. Akhirnya pamannya sendiri dipenjarakan dan Plato dihukum tahanan rumah. Dan kesempatan dihukum tahanan rumah sebenarnya nggak masalah, karena dengan itu Plato bisa ngajar lagi di akademinya. Yang paling terkenal dari Plato yang monumental itu Akademia, universitas pertama dalam sejarah manusia. Akademia ini berlangsung lama sampai zaman Romawi, tapi kemudian ditutup, dibubarkan karena khawatir merusak iman Kristen zaman itu. Itu Akademia. Plato nggak nikah, jadi nggak punya anak. Akademia dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi mungkin karena dia asik berfilsafat, sudah enjoy dengan filsafat dan ilmunya, jadi tidak tahu kalau ada yang lebih nikmat dari itu. Akhirnya nggak nikah. Atau jangan-jangan kalau dia nikah tidak sebesar itu pikiran-pikirannya. Ya, saya tidak tahu. Cuma kamu tidak usah niru yang nggak nikahnya. Ya. Oke, yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea. Tentang ide, form. Tapi kita malam ini nggak ngomong itu. Nanti pada saatnya ketika kita masuk Yunani, kita jelajahi Plato secara lebih utuh. Malam ini kita nempel. Apa nempel itu ya? Kita nyuwil dikit, itu bahasa Indonesia ini apa? Kita nyuplek. Nah, iya. Kayak orang masak nasi itu biasanya kan saking laparnya terus dicuplek dikit, nanti nggak mateng juga nggak apa-apa, yang penting kenyang. Nah, kita cuplek dikit malam ini tentang yang namanya kebahagiaan. Oke, pikiran-pikiran Plato tidak terlalu sukar dipahami. Yang biasanya sukar dipahami adalah bahasanya. Karena kalian kan harus terpaksa bahasa Inggris paling enggak, dan itu berat. Paling adanya terjemahan, dan terjemahannya itu juga ya, kalau yang nerjemah nggak ngerti filsafat juga pening. Saya kemarin baca terjemahan apa itu, ada kalimat seorang paradok. Kok ada seorang paradok itu?
Dianggapnya paradok itu nama orang apa jenis makhluk apa gitu kan. Jadi seorang paradok. Sing nerjemah orang ngerti. Oke, bismillah. Kita belajar malam ini kebahagiaan. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu. Karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut. Nah, merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng terus senyum. Nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Kan itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa. Karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rotok rumit. Aktivitasnya ada tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya. Tidak ada yang nyetir karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri. Dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Kayak mobil ya. Mobil itu kan ada sopirnya. Kamu kan nggak bisa tanya, loh yang nyupiri sopir siapa? Ya enggak, dia nyupiri dirinya sendiri. Dan mobilnya itu badannya. Jadi itu yang dimaksud gerak autokineton. Dia tidak ada yang nyupiri karena dia sendiri adalah supir. Ya kan tidak bisa kayak sebab, ada akibat. Ada yang nyupir, ada yang disupiri. Supir ini ada yang nyupir lagi, kan nggak ada. Masa supir, siapa yang nyupir supir? Jeragane supir misalnya, ya nggak bisa. Dia nyupir dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri. Autokineton. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, supirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, tidak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal.
biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua, gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya non-fisik, dunia idea. Oke. Ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect daripada yang ada barangnya. Begitu ada barangnya, itu biasanya sudah terreduksi. Mungkin bayanganmu cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kan sempurna di kepalamu kan. Tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu tidak apa-apalah kan gitu. Padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya. Mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti dijeremuti mungkin ada bagian tertentu kulit yang tidak putih loh. Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya, apa di mananya kan. Cuma nggak kelihatan aja. Itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau konsep, ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rahmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal, kadang melulu internal. Maksudnya yo cuma di dalam aja. Yo kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah itu jiwa. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Diteorikan dengan sangat jelimet. Itu bagian dalam dirimu. Oke. Nah, kita kapan-kapan kita perpanjang lagi tentang jiwa. Kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon. Dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon. Ada di 4, ada di 3-3-nya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda ada sayapnya. Tapi maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail.
Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, tumos. Terus size-nya, yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu. Waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu. Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj, kan terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger atau ninja. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah berarti yo cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Nah, antara kuda sama unta yo lebih cepat kuda. Wah berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Terus tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa Mi'raj, naik sampai ke langit. Wah susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan, levelnya paling segitu-gitu aja. Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda, kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu, buruk mesti kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana. Jadi itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake, nggak ada gunanya punya sayap.
Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu biar nanti. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya. Dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar gak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa, secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kayak saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya kan. Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama, yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya, kamu semakin merengut. Iki urung maam, ngaji ini suwi men. Nggak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting, masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya, saya ndak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu, ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulet kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini, epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, ndak operatif lagi. Rasiomu ndak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh, gawat. Ndak makan, ndak minum, ndak seks, itu kiamat sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros.
di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitomia itu gentong, bahasaku jane, gentong bocor. Ya, kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petruk. Petruk kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak, yang suka main game-game shooting. Itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak, jadi nembaknya susah. Nah itu simbolnya nafsu. Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10. Susah itu kan, kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu, tembak satu masih ada satu lagi, dan bisa tumbuh, susah lagi kan itu. Dihukum pancung, sudah dipancung, masih ada 9. Nanti yang satu ngopeni 9 yang lain, yang satu tumbuh lagi. Dan itulah nafsu. Seolah-olah kamu sekarang minum misalnya, alhamdulillah, seolah-olah sudah alhamdulillah, tapi nanti ingin minum lagi. Itu nafsu. Jadi makan juga gitu kan, ingin makan, lapar lagi, makan lagi, tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya moto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. Eman-eman, hidupmu tidak berkualitas. Ini pokoknya kamu turuti aja. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin, kalau belum ya ke kamar mandi. Lu kenapa? Oh enggak. Lu maksudnya ke kamar mandi wudu sholat. Wah, anggap. Lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? Iya. Oke. Jadi sudah, kalau sudah ya enggak usah dipikir. Itu barang yang insting kok, enggak usah dipikir dalam-dalam. Kamu enggak usah mikir, wah besok gimana ya kalau saya kawin, enaknya gaya apa, enggak usah. Itu insting wis iso, enggak usah khawatir. Iya. Kamu enggak usah terlalu banyak. Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download. Kamu kok download film gitu-gitu, nyari referensi Pak, biar enggak salah ya. Masuk nulis makalah kan butuh footnote Pak. Nanti kalau nggak ada footnote-nya nggak dianggap valid. Nggak usah, itu insting. Jadi itu kantong bolong, itu gentong bocor. Jadi nggak usah dipikir. Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa. Seperti tadi, dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu pingin makan terus menerus, minum terus menerus, seks terus menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Meskipun kamu sama cewakep, kemudian dua-duanya nggak pakai baju, tapi kalau yang di dalam tidak merintah ke situ, ya nggak kejadian apa-apa. Tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab, pakai cadar, ditutup semua, tapi dalammu mengarah ke situ, ya tetap bergerak dalamnya. Loh ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya. Kamu arahkan kemana, dia manut. Jadi sumbernya bukan badan tapi jiwa. Jadi kalau kamu, itu nafsu badannya, Pak, salah. Dia tidak berporos pada badan, tapi jiwamu bisa dikontrol.
Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badaniyah? Ya karena implikasinya badan. Orientasinya memang orientasi jasmania. Itu yang bikin kalau orang hanya bulet di wilayah ini, mikir di wilayah ini, fokus ke wilayah ini, ya dia jatuhnya pada jasmani. Dia ada di level ketubuhan. Dia jatuh ke ranah fisik saja. Oleh karena itu Plato menyarankan orang kayak sarannya Sufi. Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati, matilah atau sekaratlah. Itu terjemahnya kalau dari bukunya itu. Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari badanmu. Jadi stand off from the body as far as he can. Itu dalam bait itu. Ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak, jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi, enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu: makan, minum, sama main. Jadi dan ganti-ganti lagi mainnya. Kalau hewan, kita juga kan kalau terbulet di situ kan akhirnya ya ganti-ganti, entah ketahuan entah tidak ketahuan. Jadi mikirnya ke situ terus, tidak pernah keluar dari itu. Antara makan, minum, seneng-seneng, baik seneng-seneng seks atau seneng-seneng yang lain. Nah itu silahkan kamu prosentase sendiri ya hidupmu. Atau sekali-sekali malam-malam kalau sempat tahajud, mikirlah seharian ini isi pikiranmu geraknya kemana saja. Kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting, berapa persen untuk ngopeni seks, berapa persen untuk ngopeni belajar, ngopeni nyari pengetahuan. Mana yang lebih bikin kamu panik? Kuliah diajari dosennya nggak paham, atau makan yang kamu kehabisan uang? Oh itu mesti lebih bikin kamu panik. Kadang-kadang kamu punya uang itu loh, mikirnya dalam. Kira-kira makan di mana ya? Apakah makan di warung itu, apa warung ini? Mikirnya suwi. Padahal jawab soal ujian tidak selama itu. Ora iso ya wis dijawab gitu aja. Tapi mangan itu loh, mikirnya suwi. Itu berarti apa? Ya kamu ngasih alokasi pikiranmu untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus sedalam itu. Nah itu epitumia namanya. Level paling rendah, urusan perut dan bawah perut. Oke. Di atas epitumia ada wilayah namanya tumos. Tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia. Epi itu artinya pinggiran. Tumos itu mungkin pasnya hasrat. Yang epitumia itu berarti hasrat-hasrat yang pinggiran, yang tidak penting. Harus dipenuhi tapi jangan berlebihan, jangan fokus di situ. Harus dilewati. Dilewati itu kan tadi di situ, sekarang tidak lagi. Itu namanya dilewati. Jadi jangan disingkiri. Kalau disingkiri nanti nggak natural. Eman-eman energinya. Kalau kamu hidup nggak natural, itu nanti terlalu besar energi yang kamu pakai untuk menghindar, karena dia insting. Kamu nyoba ndak makan, oh itu bisa mati-matian. Seluruh hidupmu akan terkonsentrasi bertahan kuat ndak makan. Lebih enak makan saja terus selesai. Itu yang saya lupa baca buku yang tentang kritik terhadap vegetarian itu. Energimu untuk ndak makan daging itu biasanya sangat besar mati-matian, dibandingkan udahlah makan dikit terus selesai secukupnya, ndak usah berlebihan di daging. Itu lebih hemat energi, lebih ndak menghabis-habiskan waktu, energi, kekuatan, daya hanya untuk bertahan. Ndak, daging ndak makan tiap hari, ini ada dagingnya, entah energimu. Mending adalah kecampuran daging dikit juga ndak apa-apa, tapi daging bukan favoritku, ndak masalah. Itu lebih enak. Sama,
Orang yang mati-matian tidak pacaran itu biasanya energinya lebih besar dibandingkan kalau ada yang mau pacaran ya tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nggak ada juga tidak apa-apa. Itu lebih efisien dibandingkan yang mati-matian tidak punya pacar atau mati-matian nyari pacar. Itu sama-sama energinya besar. Iya, lebih enak entuk ya syukur, ra entuk ya rapopo. Kan gitu. Kalau kamu mati-matian nyari itu bukan ra entuk, berarti segala cara ditempuh, ke dukun lah, ke apalah gitu. Tapi kalau mati-matian nolak juga begitu. Ya kan, ndak mau jatuh cinta. Janjane ya seneng. Oh, ndak usah gitu. Nah, energimu habis banyak. Mending kalau ada ya ayo, kalau nggak ada ya ndak apa-apa. Itu lebih kondusif untuk dirimu hari ini, apalagi mahasiswa. Biar nggak menghabiskan waktu banyak-banyak. Jadi kalau di sini kan sudah kelihatan, mesti kebanyakan kan nggak ada yang mau, jadi aman. Nggak dapat juga nggak apa-apa, lebih enak gitu prinsipnya. Jadi itu wilayah epitumia. Nah, kalau tumos ini di atas perut, cuma sampai leher. Jadi dari perut sampai leher ini isinya, kalau definisinya itu afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Kalau epitumia itu tadi kalau di bukunya Plato digambarkan para petani, biasanya gayanya itu konsumtif. Tapi yang tumos ini para prajurit. Makan nggak penting bagi dia, harta nggak penting, yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status. Ini tumos. Jadi gairah, agresivitas, ambisi, itu tumos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion. Wah, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau ke sini, cita-citaku ini. Itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitumia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau enggak hidupmu dingin, enggak ada apinya, enggak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio. Saya Pak pengen lulus cum laude, enggak apa-apa, tapi kontrolnya tetap pakai rasio, biar nggak salah kaprah. Saya Pak pingin jadi pahlawan, boleh, nggak apa-apa, asal nggak kesiangan. Kan nggak enak kalau pahlawan kesiangan, nanti orang menyebutnya, wah kamu pahlawan kesiangan. Oke, jadi tumos itu api hidupmu, agresivitas, gairah. Biasanya orang-orang di level ini nggak peduli, nggak miskin juga ndak apa-apa, asal kita jaya, asal kita terhormat, demi nama baik. Wah, itu namanya tumos. Status jadi sangat penting. Itu orang di level tumos. Kalau kamu punya teman jaimnya luar biasa, itu sebenarnya dia ada di makom tumos. Jadi makomnya ada di, pengen kelihatan baik. Yang selama ini seliweran di TV pencitraan, itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa, kehilangan harta nggak apa-apa, asal dianggap baik oleh orang, dianggap bagus oleh orang. Itu tumos. Jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia. Boleh-boleh saja, cuma dia harus dikontrol oleh rasio. Kalau enggak nanti konyol. Dermawan sih dermawan, ingin bantu orang, tapi kalau semua hartanya dikasih, itu konyol. Ya harus dikalkulasi. Nanti sodakoh Pak, saya ikhlas Pak, semua yang ada di dompet tak sodakohkan. Nanti pulang naik apa, besok makan apa. Itu namanya konyol. Maka rasio juga tetap harus main. Sekarang kamu jadi penyumbang, jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang. Ya kan? Itu namanya bunuh diri, itu namanya konyol. Tumos, dia pengen nyari status sebagai dermawan. Pak, saya pengen dianggap anak soleh Pak. Ya terus setiap hari puasa Senin Kemis. Saya puasa Daud aja sekalian Pak, sehari puasa sehari enggak.
Dapat seminggu terus hari minggunya dibawa ke rumah sakit akhirnya. Ya kan? Nggak, harus dihitung kalkulasi. Harus pakai pertimbangan akal. Maka rajanya harus akal. Ukurlah kekuatanmu sendiri, ukurlah kapasitasmu. Jangan konyol. Saya Pak membela mati-matian Palestina. Kalau bisa saya mau perang sekalian ke Iran sana, mau perang sekalian melawan Israel. Ya diukur kekuatanmu. Kamu nongkrong di depan masjid masuk angin mau ikut perang. Ya kan? Kekuatanmu berapa mau ikut perang di sana? Dan saya dulu pernah ke Iran itu, ada yang cerita zaman perang Iran itu, mantan pejuangnya sana itu kalau perang itu dia bisa 3 hari 3 malam hanya menelungkup di atas padang pasir. Karena begitu dia kepalanya dongak dikit sambar peluru. Jadi makannya makan pasir. Jadi kalau sudah kepepet pasir bisa dimakan. Lah itu kamu mau perang ke sana. Bisanya apa? Jangan-jangan tiap malam minta keroan, minta pijet, minta, ya kan? Nggak nyambung. Ya diukur kapasitasnya lah. Ayo kalau memang nggak bisa perang, ya sumbanglah dengan yang kamu bisa. Apa nyumbang uang, nyumbang. Nah itu hasratmu untuk termasuk ke Palestina, itu namanya tumos. Jadi ya ada juga termasuk tumos itu ngapain demi nama baik, demi nama besar. Wah, nanti ya kalau kalian pakai ini saya, PowerPoint saya, namaku jangan dibuang ya, sebut kemana-mana. Ini karyanya Pak Faiz ya. Wah itu nama baik, itu tumos. Jadi status nama baik tidak penting sebenarnya, cuma dibela-belain. Nah, apalagi ketika kontrol rasio tidak ikut main, wah itu masalah sudah. Jadi maka harus pakai akal, pakai rasio untuk ngontrol tumos. Di situ di kalimatnya Plato contohnya orang yang terlalu cinta pada harga dirinya, harga diri keluarganya, harga diri bangsanya, kadang-kadang tidak perhitungan. Nah itu bagi Plato ya konyol, tidak bisa. Kamu mengabdilah pada negaramu, pada keluargamu, tapi ukurlah juga kapasitasmu. Saya pingin pokoknya Indonesia ini segera bersih dari semua korupsi. Wah, besok saya ke Jakarta langsung jalan kaki. Nah, itu namanya tumos. Jadi sebenarnya pingin dapat status, pingin dapat nama, pingin dapat kehormatan. Tidak jelek, cuma kalau berlebihan dan tidak terkontrol jadi masalah. Jadi tumos penting, tapi dia harus dikontrol oleh akal. Nah yang paling penting ini kepala, logistikon atau logostikon. Jadi logostikon itu rasio, akal, mikir. Dia harus jadi rajanya, dia harus jadi saiznya dalam hal apapun, bahkan termasuk agama. Beragama itu yang paling penting menurut saya, beragamalah secara cerdas. Jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu. Jangan beragama dengan mengosongkan pikiran. Apalagi hari ini. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Boleh kamu ikut ideologi apapun asal sudah masuk lewat saiznya hidupmu, yaitu rasio. Logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala. Jadi leher ke atas. Jadi sopirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak. Dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosof lah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur,
dia yang ngontrol. Jadi raja nggak harus ikut jalan-jalan ke bawah, kerja di bawah, enggak harus. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor satu. Size-nya tadi, sebagus apapun kereta, kalau size-nya ndak beres, ya ndak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, itu logos nggak saya jelasin panjang. Kita ngaji filsafat ini, hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos. Karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di tiga jenis bagian jiwa yang atas, epitumia, tumos, dan logostikon. Jadi misalnya di epitumia, eros itu main, misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, atau suka dengan seks. Kalau normal lawan jenis, kalau enggak LGBT. Nah, itu eros sebenarnya. Urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama, yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain, mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah, itu berarti akalnya nggak ikut main kontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi, karena setiap orang punya tumos. Kamu ikut organisasi apa dan mati-matian membela organisasi itu sah, asal rasional, kan itu. Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B, itu haknya sah dan manusiawi. Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional. Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros. Eros itu cinta, seneng. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Oke, sampai di sini mudah dipahami. Kita lihat. Nah, Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu nggak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi
Hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks, seks lagi, ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang nggak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya, begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga nggak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa ndak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu ndak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Nah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbujur rasane kaya bojo ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan, katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu ndak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus, itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Iso. Nah, jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Ndak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang tiga bagian tadi, epitumia, tumos, logostikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak,
Salah itu tak, kok istri banyak. Menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu iya, itu enggak sengaja nulis sebenarnya. Jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik, kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitomia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih, pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang ya kalau bisa ya lebih terus, lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitomia tadi ya sakarepe dhewe, ya persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana. Di sini juga ganti yang lainnya, selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia ndak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Ndak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitomia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak kamu diam, waktunya diam kamu gerak? Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu. Oke, terus. Nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka ndak usah gaya, saya ndak akan makan lagi pak, saya ndak akan kawin pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih kamu milih ndak kawin, kamu milih ndak makan, tapi badanmu mau nggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia.
Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, ndak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil. Terbang ndak bisa. Kalau bisa ya Pak, saya itu ndak mandi seminggu lah, tapi badan saya ndak bau, ora iso. Itu batas namanya. Gitu. Kalau bisa Pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh, ndak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Nggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso. Nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu demo yang mogok makan itu loh. Paling sak kuat-kuatmu 3 hari. Itu aja sudah lemes, nggak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum Pak. Jadi waktunya ya minum yang banyak. Minumnya sereal lagi. Iya. Ya podo wae itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih. Cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae. Waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih, ya podo wae jenenge ndak poso mutih. Sing penting warnanya putih. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin Pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain daripada tiap hari kamu mengteng-teng mikir nahan itu. Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacaran suwe wis kawin wae. Daripada wah ini pacaran Pak, belum muhrim jadi nggak boleh nyentuh, tiap hari ketemu nggak boleh nyentuh. Jadi kamu bertahan mati-matian nggak boleh nyentuh. Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu, nyebrang yuk, terus nyebrang. Alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya kan triknya begitu tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil mengukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta,
atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa, nah itu berarti kamu pilonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitomia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan, arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Ekselensi. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Dan makanya tiap kali khutbah Jumat itu anak khotibnya selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas, butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah, itu yang 2 itu namanya ihsan. Nah, katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil dan harmonis. Harmonis itu berarti epitomia ya, tumos ya, tapi
selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitumia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Yo katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100, tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, yuk beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, yuk gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitumia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu 1 piring dan 1 piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak, kalau 1 piring masih kurang, Pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan 1 piring itu enggak sederhana. Itu kalau di agama namanya zolim. Menzolimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi ya. Jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian. Lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitumia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuas apa ya boros itu ya mungkin ngentek-entek pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2 kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh ya. Itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan. Pas.
Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Ya. Saya Pak bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut Pak. Bisa berenang? Tidak bisa Pak. Itu namanya nekat. Ya namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih. Tapi saya mau belajar kok Pak. Oh ya berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya pengetahuannya ditambah terus tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos sederhana dan berani. Kalau epitumos sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epituminya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke, nah kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takholli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takholli dibersihkan, takhalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus, kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin misalnya
Saiful Jamil, dia rajin poso Senin Kemis, rajin tahajud, tapi yo akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Ini itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, ndak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus, kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Wah, biar dapat barokah, terus aku pinter, kalau pinter nanti bisa naik. Itu berarti ijolan. Katanya Plato, enggak. Katanya Plato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya ambigu itu, masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada di rasa takut. Saya siap Pak mengorbankan jam 9 waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Loh, bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja Pak, saya sholat. Cuma kenapa? Biar rezekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, gak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Nah itu katanya Plato, ndak. Ya bukan gak boleh, tapi itu ndak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Ya karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis, ijolan. Saya dulu nggak usah sholat tahiyatul masjid, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itu derajatnya sama kayak sholat tahiyatul masjid. Nggak usah, kalau gitu baca itu aja kan gitu. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa membaca doa ini sekian kali maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas kurang 30 selesai lagi. Suwi men ya kurang. Nah misalnya gitu, kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedetail itu kayak akuntan. Wow, mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32 kurang 1. Misalnya, apa ya sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya Plato, ndak, yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Oke. Nah, ini yang mewarisi teori gurunya Plato. Katanya Plato, orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang pingin merusak dirinya sendiri, pingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu.
Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, ndak, dengan kamu begal hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, gak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia gak nyampe ke sana. Dia ndak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia gak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa, kamu kuatnya berapa? Kuatnya. Iyalah, gak ngono, levelmu menit apa detik? Iya, apa jam, apa hari? Jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu. Taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos, logos, logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalah-nyalahin orang kalau ada jatuh, dia tidak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Oke. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya, maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Jadi daimon itu apa? Intelek, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi. Itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas, maka dia dekat. Ya kalau kita berarti takholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia wah orang jahat itu bahagia di dunia,
di akhirat nanti susah. Enggak, orang jahat yang kacau, yang enggak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Oke, ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari Plato. Yang pertama, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pikiran dewe. Ya. Jadi yang satu karena sudah ada isinya, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu. Oke, ada lagi. Ini yang tak pilih, yang saya tertarik. Banyak quotes-nya Plato yang bagus-bagus. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. Kita bisa dengan mudah memaafkan kalau ada anak kecil takut kegelapan. Tapi tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang tua takut kegelapan. Takut cahaya, bukan kegelapan. Jadi kalau anak kecil takut kegelapan itu wajar. Tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya. Banyak orang yang takut kebenaran karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar. Ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau. Ditunjukkan yang lebih benar, lebih baik, dia tidak mau. Pokoknya milikku paling benar. Menutup diri. Semua yang menutup itu biasanya cahaya nggak bisa masuk. Gelap. Jadi ini Plato mau ngomong, kalau anak kecil takut kegelapan biasa. Tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya. Karena begitu cahaya dia terima, mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi. Dan itu dia tidak mau. Itu namanya takut cahaya. Good people don't need laws to tell them to act responsibly. And bad people will find a way around the laws. Orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Orang baik itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik. Tapi orang jelek, meskipun ada hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada kitab suci, will find a way around the laws. Akan nyari jalan untuk keluar dari hukum. Bedanya di situ. Akan mensiasati hukum, akan nyari khilah dari hukum. Ya ini nanti kalian kapan-kapan kita ngomong republiknya Plato, filsafat politiknya. Yang kita omongkan hari ini sebenarnya bagian kecil dari teori-teorinya Plato. Yang terakhir, ini agak rumit, tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya. Apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan? Artinya itu. Ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan? Oh, itu rumit ini. Jadi apakah sesuatu itu suci dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan, ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci? Kalau yang pertama, Tuhan itu tidak terlibat, pada dirinya sendiri dia suci. Tapi di yang kedua, sebenarnya suci tidaknya sesuatu itu tergantung diridhoi Tuhan apa enggak, dicintai Tuhan apa enggak. Jadi tidak pada dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang melabeli sesuatu benar, suci, sakral pada dirinya sendiri, pada sesuatu itu, tidak pada Allahnya.
tidak pada Tuhannya. Wah, ini panjang sebenarnya uraiannya, ya untuk bahanmu aja mikir. Apakah sesuatu itu benar dan suci karena diridhoi Allah, ataukah dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diridhoi oleh Allah? Oh, itu pikirin sendiri menurutmu yang pas yang mana. Meskipun kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas. Jadi ridho Allahnya duluan. Kadang-kadang bahkan anjing dan pelacur pun ketika diridhoi oleh Allah, dia jadi suci dan masuk surga. Ulama paling tinggi sekalipun bahkan ada yang masuk neraka karena Allah nggak ridho. Nah, itu contohnya. Tapi kamu pikir sendiri nanti di kamar. Sebenarnya masih banyak quote-quote dari Plato yang bagus karena wawasannya memang sangat luas. Kalau Socrates lebih banyak meletakkan dasar-dasar berpikirnya, sementara nanti dua muridnya mengelaborasi pemikiran-pemikiran gurunya sesuai gayanya masing-masing. Kalau Plato lebih cenderung ke sayap kanan, sementara muridnya nanti Aristoteles cenderung ke sayap kiri dengan realismenya. Oke, saya kira itu sudah jam 10 untuk Plato. Minggu depan kita masuk Islam. Ya, kita lo ya kan masuk ke dunia Islam maksudnya. Kita akan ketemu Al-Farabi. Sama kita lihat tentang kebahagiaan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.